Sejatinya, tak perlu menunggu jadi kaya untuk bisa berbagi. Karena rasanya luar biasa saat orang yang kita bantu bisa tersenyum bahagia. Meski sebenarnya kita sendiri tengah kesulitan. Bepergian menuju Pulau Kera selalu membuatku antusias, karena aku tahu di sana ada anak-anak dengan semangat belajar tinggi yang akan kutemui. Namaku Yosef Orem Bli Kololong, akrab dipanggil Yosef atau Ose. Orang-orang mengenalku sebagai pendiri sekolah gratis. Ini keempat kalinya aku datang. Misi kami sederhana, ingin mengajak anak-anak melanjutkan pendidikan di sekolah yang kudirikan. Saya memang akan berusaha keras untuk menyekolahkan mereka. Ini pada tahun ajaran yang berikut ini saya akan bekerja sama dengan keluarga di sini untuk bisa sekolahkan mereka. Jangan dipikir anak-anak ini sedang belajar di SD seperti yang kita kenal. Hanya ada Pak Yusril, seorang relawan guru tanpa gaji. Ia yang mau menyisihkan waktu 3-4 jam per hari untuk mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung. Pulau Kera masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang, namun warganya seperti terabaikan. Tak ada KTP yang dimiliki. Tak ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diterima. Hampir semua warga di sini Muslim. Kalau untuk perbedaan ini saya tidak melihat bahwa kaum ini adalah kaum Islam. Kalau saya Nasrani, saya tidak melihat itu karena tujuan membangun pendidikan ini adalah untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Yang ku tahu, pendidikan tidak mengkotak-kotakan anak berdasarkan agamanya. Tapi rupanya tak mudah mengajak mereka untuk lanjut ke sekolah yang kudirikan. Selain persoalan tempat tinggal, jarak tempuh yang relatif jauh juga jadi kendala. Sekolah gratis yang kudirikan ada 2, PAUD Peduli Kasih dan SMP Surya Mandala. Semuanya berlokasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 8 tahun lalu saat memulai, tak sedikit ku dengar suara sumbang yang meremehkan niatku. Dia kan kerjanya pemulung. Kaget. Masa pemulung bisa bikin sekolah? Kerjanya juga sama, kurang jelas juga sama seperti saya juga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, hanya ingin memberi. Ajaran ini yang jadi energiku untuk setia pada kebaikan. Aku pun terus melangkah. Yang agama Protestan diam, yang agama Islam pun diam, dan yang agama Katolik kita harus atas nama Bapa ya. Ayo mulai, berdoa mulai.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. PAUD Peduli Kasih kudirikan pada 2008. Berawal dari kegelisahanku melihat anak-anak usia dini di sekitar rumah yang dibiarkan bermain saja. Karena belum ada dana lebih, salah satu ruangan di rumah kujadikan kelas. PAUD ini gratis. Aku tak mau menambah beban orang tua siswa yang kebanyakan berasal dari ekonomi lemah. Anak-anak masuk dari Senin sampai Jumat. Ada Bu Yosefina dan istriku yang mengajar setiap pagi. Setiap bulan, guru hanya menerima 100.000 untuk pengganti uang transport. Untuk biaya operasional PAUD, kugunakan uang pribadi. Sebisa mungkin kuatur agar kebutuhan keluarga tak banyak terganggu. Uang pribadi yang kumaksud adalah penghasilanku dari memulung di salah satu pusat perbelanjaan. Pekerjaan yang sudah kutekuni sejak 2004 silam. Saya ingin membuka PAUD untuk bisa menyekolahkan mereka. Walaupun keberadaan saya memang penghasilan pas-pas. Tapi saya tetap berkomitmen bahwa anak-anak itu juga adalah anak-anak bangsa ini yang harus diperhatikan oleh negara dan oleh siapa saja itu. Walaupun ibu marah, tapi tetap saya ngomong-ngomong dengan dia, pasti dia akan baik. Dan memang ternyata sampai sekarang dia sudah mulai baik dan ngomong baik-baik dengan saya. Aku telah mencoret kata menyerah dalam kamus hidupku, karena bagiku, tantangan ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Ingin memberikan kontribusi yang baik kepada anak-anak ini, masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang lebih banyak berkeliaran. Seperti layaknya ibu kota provinsi lain di negeri ini, Kupang banyak dipilih untuk melanjutkan pendidikan oleh pelajar dari hampir seluruh Nusa Tenggara Timur. Tapi justru di Kupang sendiri, jumlah anak putus sekolah terus meningkat. Mayoritas karena masalah biaya dan pergaulan. Salah satu akibatnya, banyak di antara mereka harus hidup di jalanan dan bekerja. Kenyataan inilah yang kemudian membuatku berinisiatif mendirikan SMP Surya Mandala pada 2012. Tinggal di mana? Hah? Tinggal di mana? Kenapa berpakaian begitu? Ada sakit, Pak. Ada sakit, tapi kan boleh pakai seragam. Pulang cepat. Pak. Ini kelas 3 lagi. Kalau sekolah model begini bagaimana bisa? Memang butuh kesabaran ekstra untuk mendidik anak yang terbiasa hidup bebas. Disiplin keras coba aku terapkan, meski kadang masih lemah dalam pengawasan. Lantaran aku tak bisa setiap hari ke sekolah. Ya, kalau mau dilihat sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Tetapi kalau misalnya kita biarkan anak-anak itu berkeliaran terus, pemerintah tidak perhatikan, berarti dengan sendirinya mereka masa depan mereka juga akan suram. Oleh karena itu
saya sebagai masyarakat biasa ingin memberikan kontribusi yang baik kepada anak-anak ini. Karena saya merasa bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang lebih banyak berkeliaran di jalan itu. Sama seperti PAUD yang lebih dulu kudirikan, di SMP ini siswa juga tidak dipungut biaya. Para guru pun hanya mendapat pengganti uang transport 100.000 per bulan. Bisa baca ini catatan mobil. Tulisan model begini bisa baca? Bisa. Saya harap supaya bisa tulisan sendiri bisa baca ya. Tak pernah kubatasi calon siswa yang ingin masuk. Kubuka kesempatan bagi siapapun yang berminat. Upayaku mencerdaskan anak bangsa, mendapat dukungan dari orang tua murid, Pak Set, salah satunya. Meski kemampuan ekonominya lebih, ia tak malu menyekolahkan anaknya di sini. Sehingga saya pikir ya kalau kita mencari sekolah yang terlalu jauh, atau terlalu wah, atau terlalu mewah, bisa saja mempengaruhi kami secara ekonomi, maupun barangkali mental anak-anak ini. Barangkali mereka memilih sekolah yang baik itu atau modern, tapi saya pikir bahwa kami ingin mendapatkan sekolah yang akhirnya menghasilkan anak kami itu mereka berkarakter lah, sopan, bermoral baik. Kusyukuri kini SMP Surya Mandala sudah mendapat dana BOS. Lumayan mengurangi beban di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Untuk menambah penghasilan selain dari memulung, kuambil juga pekerjaan sebagai buruh bongkar kontainer. Namun kusadari usia tak lagi muda. Kerja berat, lama-lama membuat kesehatanku terganggu juga. Dan di bagian dada sini juga mulai tusuk-tusuk ini, karena mungkin pengaruh angkat-angkat yang sangat berat itu. Apapun yang kukerjakan, semua untuk keluarga. Bukan hanya istri dan ke-6 anak kandungku, tapi juga mereka, belasan anak yang sejak lama jadi anak asuhku. Anak-anak ini, ada yang setiap hari tinggal, ada yang sesekali datang. Kebanyakan siswa di SMP Surya Mandala dan alumnusnya. Ya karena saya merasa bahwa anak-anak yang datang di sini juga termasuk anak-anak saya juga. Saya merasa bahwa mereka juga bagian dari anak saya, sehingga saya juga harus perhatikan mereka. Bagaimanapun, anak adalah karunia dari Tuhan. Mau itu anak kandung atau bukan. Prinsipku, semua harus mendapat kasih sayang yang sama. Ayo ulang Diga. Aku bersyukur, dalam kekurangan aku masih bisa memberi. Aku pun percaya, Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang aku butuhkan. Lu mau kuliah supaya dapat ijazah masuk di dalam lubang kubur. Pendidikan adalah jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karenanya harus dikejar setinggi mungkin. Komitmen itu kuterapkan juga pada diri sendiri.
Sejak 2009, aku terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya melihat bahwa anak-anak saya ini juga pada umumnya tidak mau melanjutkan sekolah mereka setelah mereka tamat SD, SMP, sehingga mungkin dengan adanya kuliah ini saya bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk bisa setelah mereka tamat SMA, mereka bisa melanjutkan kuliah. Kuambil jurusan ilmu hukum karena ingin tahu bagaimana seharusnya aturan yang berlaku untuk segala sesuatu. Namun saat menyusun skripsi, kuliahku terhenti sementara karena masalah keuangan 2014 lalu. Soal biaya ini juga yang dulu sempat dikeluhkan istriku. Kali Bapak mau kuliah, Bapak bilang dia mau kuliah. Lu ini mau kuliah untuk apa? Anak-anak kuliah, lu cuma kuliah. Lu ini setua begini, lu hanya kerja, hanya kumpul-kumpul barang bekas, apa sah? Lu juga kuliah, lu cuma kuliah. Lu mau kuliah ini, mau kuliah supaya dapat ijazah masuk di dalam lubang kok. Lubang kubur. Meski awalnya tak setuju, akhirnya ia luluh juga. Mungkin karena melihat aku bersikeras ingin kuliah. Akhir tahun ini, kuniatkan kembali ke kampus. Bila Tuhan beri kelancaran, aku bisa wisuda pertengahan 2017 nanti. Semoga. Semangatku mengajar selalu kubagikan pada anak didik di sekolah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan bermasyarakat. Salah satunya soal toleransi beragama. Di kota Kupang, selain Nasrani, ada juga saudara-saudara Muslim. Kami semua hidup rukun dalam perbedaan. Hari ini kami dua yang berbeda. Saya beragama Islam, beliau beragama Katolik. Tetapi karena ada yang kebersamaan inilah, kami bersama-sama bersatu dalam rangka untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita melakukan sikap toleransi itu adalah bagian daripada kita menjalankan perintah agama. Karena perbedaan itu tidak bisa kita nafikan dalam hidup ini. Tapi kita tidak bisa paksakan kehendak kita untuk harus menyatu. Tapi dalam sisi tertentu, perbedaan itu perlu kita dukung. Dalam kaitan masalah ibadah misalnya, itu mesti kita berbeda. Tapi kedua sudah mengangkat masalah pendidikan, sosial, nah itu dibutuhkan kebersamaan dari setiap perbedaan itu. Kali ini, kuajak SMP Plus Atin untuk berkegiatan bersama SMP Surya Mandala. Kami membersihkan halaman Masjid Raya dan Gereja Katedral. Kupikir ini bagus untuk mempererat persaudaraan. Karena di luar sana, kudengar sedang banyak yang berselisih karena agama. Senang dan bahagia. Kita bisa bersilaturahmi dengan sekolah yang beragama Kristen. Tidak nyangka ini kita berbeda agama bisa bekerja sama. Menurut saya lebih bagus hidup rukun karena rukun ini kan bisa membuat kita jadi bersaudara satu dan tidak ada masalah untuk mengkalahi bagi. Yang ku tahu, Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk saling menghakimi, tapi agar manusia belajar saling menghargai. Jadi jangankan dengan perbedaan-perbedaan lalu kita mengatakan bahwa ini agama Islam, ini agama Protestan, tidak. Ini sebenarnya suatu ajaran yang baik untuk kita ke depan, kita harus
bekerja sama, saling menghormati antara umat beragama. Semoga damai selalu terjaga. Karena kita semua bersaudara.